lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Marsudi Prahoro. Bersama-sama saya, marilah kita belajar IPA. Dan semoga apa yang kita pelajari nanti betul-betul bermanfaat bagi kita, juga orang-orang di sekitar kita. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini kita masih membicarakan masalah genetika, khususnya landasan ilmu yang mendasari tentang pewarisan sifat yang ada saat ini. Landasan ilmu dari genetika atau penurunan sifat ini pertama kali dilakukan oleh seseorang peneliti yang sekaligus juga sebagai rohaniawan di Austria yang bernama Mendel. Seorang peneliti yang bernama Mendel ini telah menemukan dan mempublikasikan hasil penelitiannya, yaitu tentang penurunan sifat yang pada saat penelitiannya dia menggunakan kacang polong, yang akhirnya muncullah hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Bagaimana proses dan hasil dari penelitian dari Mendel dan bagaimana bunyi hukumnya? Mari kita ikuti video berikut ini. Silakan. Penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel, seorang pendeta dan juga ahli botani dari Austria. Mendel mulai meneliti tentang pewarisan sifat pada tahun 1856 dan mencatat hasil temuannya pada Natural Science Society of Brunn, Austria pada tahun 1866. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1900, para ahli botani lainnya meneliti kembali hasil penelitian Mendel dan mereka menemukan kesimpulan yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mendel sebelumnya. Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, mempunyai daur hidup yang relatif pendek, dan menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Mendel juga orang yang dikenal pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat. Teorinya dikenal dengan hukum Mendel. Atas jasanya dalam bidang pewarisan sifat, beliau dijuluki sebagai Bapak Genetika. Mendel melakukan dua jenis persilangan. Pertama, Mendel menyilangkan kapri dengan satu sifat beda yang dikenal dengan persilangan monohibrida. Dan kedua, menyilangkan kapri dengan dua sifat beda yang dikenal dengan persilangan dihibrida. Berdasarkan hasil persilangan yang dilakukan oleh Mendel, Mendel mengemukakan rumusan yang disebut dengan hukum segregasi atau hukum pertama dari Mendel. Hukum pertama dari Mendel menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela atau variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya, genotip suatu tanaman adalah T besar T kecil. Maka gamet yang dibentuk akan membawa gen T besar dan gen T kecil. Berikut ini adalah contoh persilangan monohibrid untuk sifat tinggi tanaman. Terdapat dua tanaman dengan fenotip tinggi dan pendek. Tanaman yang berfenotip tinggi memiliki genotip T besar,
jika disegregasikan akan menghasilkan gamet T besar. Dan tanaman yang berfenotip pendek memiliki genotip T kecil T kecil. Jika disegregasikan akan menghasilkan gamet T kecil. Kedua gamet disilangkan membentuk keturunan F1 yang berfenotip tinggi dan memiliki genotip T besar T kecil. Hasil F1 kemudian disilangkan kembali dengan sesama F1. Fenotip tinggi disilangkan dengan fenotip tinggi dengan genotip T besar T kecil. T besar dan T kecil disegregasikan maka akan memiliki gamet T besar dan T kecil. Jika gamet di antara kedua F1 ini disilangkan akan menghasilkan tanaman yang memiliki genotip T besar T besar, T besar T kecil, T besar T kecil, dan T kecil T kecil. Atau tanaman tinggi, 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 dan pendek. Sehingga dihasilkan perbandingan fenotip tinggi berbanding pendek adalah 3:1. Sedangkan perbandingan genotipnya adalah T besar berbanding T besar T kecil berbanding T kecil T kecil sama dengan 1:2 berbanding 1. Jika dibuat tabel Punnett F2, gamet jantan T besar dan T kecil, gamet betina T besar T kecil. T besar dan T besar disilangkan menghasilkan genotip T besar dengan fenotip tinggi. T besar dan T kecil disilangkan menghasilkan genotip T besar T kecil dengan fenotip tinggi. T kecil dan T besar disilangkan menjadi T besar T kecil dengan fenotip tinggi. T kecil dan T kecil disilangkan menghasilkan genotip T kecil dan fenotip pendek. Sehingga dihasilkan 3 tanaman tinggi berbanding 1 tanaman pendek dengan genotip 1 T besar, 2 T besar T kecil, dan 1 T kecil T kecil. Hukum kedua Mendel atau hukum pemilihan bebas berbunyi, segregasi suatu pasangan gen tidak bergantung kepada segregasi pasangan gen lainnya. Sehingga di dalam gamet-gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas. Artinya, hukum kedua Mendel ini terjadi kepada persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan yang melibatkan pola pewarisan dua macam sifat seketika. Contohnya adalah persilangan kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning dengan kacang kapri berbiji kisut berwarna hijau. Tanaman kapri yang berfenotip berbiji bulat dan berwarna kuning disilangkan dengan tanaman kapri berbiji kisut dan berwarna hijau. Tanaman kapri berbiji bulat dan berwarna kuning memiliki genotip B besar dan K besar. Tanaman kapri berbiji kisut dan berwarna hijau memiliki genotip B kecil, K kecil. Tanaman kapri yang bergenotip B besar, K besar disegregasikan menghasilkan gamet B besar dan K besar, kemudian digabungkan menjadi B besar, K besar. Tanaman kapri bergenotip B kecil, K kecil disegregasikan menghasilkan gamet B kecil, K kecil, kemudian digabungkan menjadi B kecil, K kecil. Kedua gamet ini disilangkan menghasilkan tanaman kapri dengan fenotip berbiji bulat dan berwarna kuning dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Hasil keturunan F1 disilangkan dengan sesamanya. Genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil disegregasikan menghasilkan gamet-gamet B besar, B kecil, K besar, dan K kecil. Kemudian digabungkan menjadi B besar, K besar, B kecil, K besar, B besar, K kecil, dan B kecil, K kecil. Sama halnya dengan persilangan monohibrid, kita dapat menggunakan tabel Punnett untuk menyilangkan gamet-gamet di sini. Misalkan gamet B besar, K besar disilangkan dengan gamet B besar, K besar, menghasilkan genotip B besar, K besar, atau fenotip berbiji bulat berwarna kuning.
Contoh lain misalkan B kecil K besar disilangkan dengan B besar K besar menghasilkan genotip B besar B kecil K besar K besar atau fenotip berbiji bulat dan berwarna kuning. Dan seterusnya hingga didapatkan hasil keturunan F2 dengan perbandingan fenotip 9 berbiji bulat dan berwarna kuning, 3 berbiji bulat dan berwarna hijau, 3 berbiji kisut dan berwarna kuning, dan 1 berbiji kisut dan berwarna hijau. Jika dilihat perbandingan genotip berdasarkan tabel Punnett terdapat 9 genotip, yaitu B besar K besar dengan jumlah 1, B besar K kecil dengan jumlah 2, B besar B kecil K besar dengan jumlah 2, B besar B kecil K kecil dengan jumlah 4, B besar K kecil dengan jumlah 1, B besar B kecil K kecil dengan jumlah 2, B kecil K besar dengan jumlah 1, B kecil K kecil dengan jumlah 2, B kecil K kecil dengan jumlah 1. Demikianlah tayangan dari video tadi. Banyak sekali informasi-informasi yang kita dapat dari video tadi. Ternyata seperti itulah ilmu genetika atau ilmu pewarisan sifat. Namun demikian, untuk menambah khasanah keilmuan kita, untuk memperdalam ilmu dan memperluas pengetahuan, silakan lakukan gerakan literasi dengan membaca e-modul yang sudah disiapkan di kelas. Silakan untuk di-download dan dibaca. Kemudian setelah itu jangan lupa soal-soalnya untuk dikerjakan. Apabila dalam belajar ada kesulitan, silakan kita lakukan diskusi di kelas kita. Pembelajaran jarak jauh masih perlu kita lakukan karena pandemi COVID-19 sampai hari ini masih belum selesai. Kita bermunajat memohon kepada Allah, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Jangan lupa selalu pakai masker kalau keluar, kemudian biasakan cuci tangan, jaga kebersihan, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita sudahi. Kita akan berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.